Ya Rasulullah, madadtu bimahabbatil muzni, liqa'uka rajai kulli hin, unsur rahmatik ala ummatik kama la rahmati. Ya Mustafa, Ya Mustafa, Ya Mustafa, Ya Khalil Rahim, Ya rahmatan lil alamin. Ya Rasulullah, madah ku persembahkan untukmu dari makhluk pendosa hina ini, yang bahkan malu untuk berharap mendapatkan syafaat darimu. Ya Mustafa, Ya Mustafa, Ya Mustafa, Ya Khalil Rahim, Ya rahmatan lil alamin. Ya Rasulullah, meski zaman-zaman telah berlalu, izinkanlah hamba berkhidmat kepadamu. Izinkan hamba yang hina ini melantunkan sholawat kepadamu. Ya Mustafa, Ya Mustafa, Ya Mustafa, Engkaulah cahaya dan rahmatan lil alamin. Ya rahmatan lil alamin, Ya rahmatan lil alamin, Ya rahmatan lil alamin. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله.
السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Saudara sekalian rahimakumullah, bulan suci Ramadan adalah juga bulan doa. Bahkan dalam ayat-ayat tentang puasa dalam Al-Quran, kewajiban kita saum di bulan suci ini, barangkali satu-satunya ibadah yang ditekankan, yang di-highlight dalam rangkaian ayat-ayat puasa adalah doa. Tentu bulan suci Ramadan kita melakukan amalan-amalan, kita wiridan, kita mengaji Al-Quran, kita qiyamul lail, dan lain sebagainya. Yang Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran adalah berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan sekiranya hamba-hambaku bertanya, dan sekiranya bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku, katakan aku ini dekat. Aku menjawab doa orang yang berdoa kepada aku. Penempatan ayat doa dalam rangkaian ayat puasa menurut sebagian ulama menyeratkan makna hidangan terbesar bulan suci adalah berdoa. Jamuan terbesar bulan suci adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat yang singkat itu 7 kali Allah Ta'ala menggunakan kata ganti aku. Sekiranya hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat, aku menjawab doa orang yang berdoa kepada aku ketika ia memohonnya atasku, dariku. Jadi hanya dalam ayat ini, ayat yang singkat disebut 7 kata ganti, merujuk kembali kepada Allah Ta'ala untuk menunjukkan kepada manusia, berdoalah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, aku akan jawab doa, aku akan ijabah doa. Nah, pada saat-saat seperti apa saja doa kita itu lebih dekat dengan ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap doa kita pasti diijabah, dalam artian pasti beroleh jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala jauh lebih mengetahui yang lebih baik, yang lebih layak bagi kita. Tetapi ada saat ketika kita didekatkan dengan apa yang kita mohonkan, itu yang kita sebut didekatkan dengan ijabah doa. Pada saat seperti apa saja? Dengan cepat, beberapa riwayat saat-saat mustajab berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abi Abdillah alaihissalam qala Amirul Mukminin alaihissalam. Dari Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam meriwayatkan sanad sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, igtanimud du'a inda arba'ah. Bahasa Inggris yang cocok untuk kata igtanimu itu adalah treasure, artinya pandanglah teramat berharga. Jadikan harta karun waktu untuk berdoa pada 4 kesempatan.
Pertama, inda qiraatil Quran, pada saat ada bacaan Al-Quran, ada yang membaca Al-Quran atau setelah kita membaca Al-Quran. Yang kedua, indal adzan, adzan adalah kesempatan dekat dengan ijabah doa. Yang ketiga, pada waktu turunnya air hujan. Yang keempat, pada waktu berjihad fi sabilillah. Saya bacakan beberapa sekarang tanpa membacakan riwayat bahasa Arabnya. Ya. Yang barang siapa yang punya hajat kepada Allah Ta'ala, mohonkanlah pada waktu tergelincir matahari, pada waktu zawalus syams, pada waktu tergelincir matahari, atau pada waktu ghurub matahari, pada waktu tenggelam matahari. Kemudian barang siapa yang ingin dekatkan doanya pada ijabah, mohonkanlah pada yang 5. Kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wassalam, dari Sayyidina Ali tadi memperoleh 4. Yang pertama yang disebutkan, qiraatil Quran, indal adzan, inda nuzulil ghaith, indal tiqa'is sifaina lisyahadah. Jadi untuk yang 4 tadi, pada saat membaca Al-Quran, pada waktu adzan, kemudian pada waktu turun air hujan, pada waktu jihad fisabilillah. Kemudian Imam Ja'far alaihissalam menyampaikan yang kelima, yang pada yang kelima ini ditambahkan kalimat penegas, yaitu wa inda da'watil madlum, dan saat ketika engkau menolong orang yang terzalimi. Pada saat ketika ada orang yang datang minta bantuanmu, orang yang terzalimi, apakah oleh orang lain atau mungkin oleh sistem, oleh perdagangan, perniagaan yang merugikan dan lain sebagainya. Ketika ada seseorang yang datang, ketika kita menyeru membantu seorang yang terzalimi, itu saat kita dekat dengan ijabah doa Allah Ta'ala. Atau dapat dimaknai pula memohon doa, berwasilah mohon doa kepada orang yang dizalimi, orang yang sedang berada dalam keadaan teraniaya, orang yang haknya diambil, dirampas, yang tidak diberikan. Karena sebagaimana riwayat dari baginda Nabi, dari a'immah al-ma'sumin alaihi wasallam, iyyaka wa da'watal madlum, aku pesankan, aku wasiatkan kalian berhati-hatilah dengan doanya orang yang dizalimi. Mengapa? Nah, ini kalimat penegas terakhir itu, fa innaha laisa laha hijabun dunal arsy, karena antara dia dan arsy Allah Ta'ala tidak ada hijab, tidak ada tirai, tidak ada penutup. Berhati-hatilah dari doa orang yang dizalimi, dalam artian jangan pernah menzalimi siapapun. Pada saat yang sama, kalau ada orang dizalimi, dianiaya, kita upayakan segala daya untuk membantunya. Saat-saat itu juga adalah saat-saat penuh ijabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum. Selamat merayakan saat-saat penuh berkah berdoa di bulan suci Ramadan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Orang yang banyak diam juga memiliki wibawa, al-waqar. Dan bukan saja wibawa di alam lahir juga wibawa di alam gaib. Secara ruhaniyah, kalau ucapan kita ini buruk, misalnya mempergunjingkan, menjelek-jelekan, apalagi memfitnah, atau misalnya sekedar berdusta saja, itu di alam batiniah itu kita menyebarkan bau yang lebih bau dari bangkai. Saya tadi baru saja ini baca sebuah hadis. Jadi suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merajam seseorang karena berzina. Beberapa sahabat yang menyaksikan itu, ada seorang sahabat Nabi berkata kepada sahabatnya yang lain, dia mati itu kayak matinya seekor anjing gitu. Hadza qasa kama yaqasul kalb. Dia ini mati menyedihkan lah, sama seperti kematiannya seekor anjing.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar itu, kemudian Nabi membawa kedua orang sahabat itu mendekati sebuah bangkai. Lalu kata Nabi, gigitlah oleh kamu berdua bangkai itu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi nanhasu jifa. Ya Rasulullah, semoga Allah melimpahkan kesejahteraan kepadamu. Masa kami harus menggigit bangkai atau harus menciumi bangkai? Lalu kata Nabi, apa yang kamu lakukan terhadap saudara kamu itu lebih bau daripada bangkai. Antanu min hade. Ya, kalau orang berdusta, jadi ada bau mulut secara lahiriah dan ada bau mulut secara batiniah. Yang keluar dari mulut itu bau secara batiniah. Bau mulut secara lahiriah bisa disembuhkan dengan apa-apa yang dibawa ibu-ibu. Saya juga bawa. Tapi untuk menyembuhkan apa yang keluar, yang bau secara batiniah, itu hanya bisa kita lakukan dengan mengendalikan lidah kita. Karena itu di dalam Al-Quran kan disebutkan orang yang mempergunjingkan orang lain itu sama dengan orang yang makan bangkai, daging bangkai saudaranya. La yaghtaba'dukum ba'du. Al-Quran mengatakan, apakah kamu mau ayyakula lahma akhihi fakarihtumu? Apakah kamu mau memakan daging bangkai saudaramu? Tentu kamu akan benci melakukannya. Orang yang banyak mengendalikan lidahnya akan memancarkan juga keharuman ruhaniah pada orang-orang di sekitarnya. Karena orang yang banyak diam itu akan banyak tafakur, atau paling tidak dia banyak berzikir. Jadi zikir dan tafakur. Dan dia bisa memanfaatkan waktunya untuk sebaik-baiknya, untuk mengumpulkan bekal buat hari akhiratnya. Yang terakhir, juga penting menyelamatkan orang lain dari gangguan kita. Karena ada saja pembicaraan kita itu yang menyinggung perasaan orang, yang mengganggu orang lain, kadang-kadang tanpa kita sadari. Nah, sekarang saya ingin menyebutkan sejumlah dosa-dosa lisan, hanya sepintas lalu saja. Yang pertama adalah pembicaraan yang tidak bermanfaat bagi kamu, kata Al-Ghazali. Al-kalam fi ma la yu'nik. Membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Termasuk baiknya keislaman seseorang ialah kalau dia sudah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Itu sudah dosa. Menyampaikan sesuatu yang tidak bermanfaat saja itu sudah dosa. Tadi kita sebutkan bahwa seorang mukmin itu menahan kelebihan pembicaraannya dan mengeluarkan kelebihan hartanya. Sementara orang munafik ialah mengeluarkan kelebihan pembicaraannya. Jadi berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna bagi kita itu, selain menghambur-hamburkan waktu, juga termasuk dosa. Yang kedua, fudulul kalam. Fudulul kalam itu ialah berbicara. Kalau kita ada yang bicara, dulu ketika saya belajar business communication, katanya ada 3 syarat pembicaraan di dunia bisnis itu, 3C. Clear, concise. Clear, concise, courteous. Jernih, pendek, dan sopan. Katanya 3C. Kalau kita bisa mengucapkan sesuatu dengan pendek, kenapa kita memperpanjang-panjang pembicaraan kita? Itu mungkin dosa ini sering dilakukan oleh saya sebagai mubaligh gitu. Bahannya sebetulnya sedikit, tapi waktu yang diberikan kepada saya banyak. Akhirnya saya tambah-tambah, diatur-atur pembicaraan, kalimatnya dipanjang-panjangkan, tidak untuk memperjelas, hanya untuk mengisi waktu. Kita juga bisa melakukan penelitian bahwa makin berkurang ilmu seseorang, kemudian orang itu bicara, makin banyak waktunya dipergunakan untuk kelebihan pembicaraan itu, untuk melebih-lebihkan kalimat.